makan Itah Manari. Yuk. Ayo gaji salah, aku akan mempahala pa. Oke, aku akan pahala gitu. Ayum salah. Oke, rapi. Buhenku tuh. Jadi bahalap. Oke. Saat ini saya berada di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Tengah. Pulau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan pulau terbesar kedua di Indonesia. Kalimantan memiliki kekayaan alam dan budaya yang indah sekali. Borneo yang merupakan paru-paru dunia, sebutan ini begitu lekat karena Kalimantan memiliki hutan tropis yang sangat luas dan berfungsi sebagai paru-paru dunia. Tak hanya itu, Kalimantan juga terkenal dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Habitat bagi flora dan fauna endemik, salah satunya orangutan, serta spesies-spesies unik lainnya. Kelapa sawit telah menjadi komoditas yang sangat penting di sini. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia merasakan manfaat kelapa sawit untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk bahan baku makanan, produk kecantikan, hingga green energy, dan sawit adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun di balik manfaat sawit ini, ada tantangan besar yang harus dihadapi dari isu-isu lingkungan. Kali ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana kelapa sawit berkembang pesat bukan hanya menjadi tulang punggung ekonomi bagi jutaan orang saja, tapi juga kita akan melihat manfaat sawit untuk lingkungan dan upaya industri kelapa sawit menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, manfaat sosial, dan pelestarian alam. Kita akan mendengarkan cerita pengalaman langsung dari para petani kelapa sawit dan para pakar-pakar lingkungan yang telah melakukan riset-riset terkait dengan lingkungan berkelanjutan. Ikuti perjalanan saya ya. Indonesia merupakan salah satu negara produsen terbesar kelapa sawit di dunia. Hamparan luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai sekitar 16,8 juta hektar. Kelapa sawit bermanfaat untuk memenuhi berbagai kebutuhan global, baik untuk sektor pangan maupun non-pangan, hingga bahan baku green energy. Perkembangan pesat industri kelapa sawit tidak terlepas dari tantangan isu lingkungan. Perluasan lahan kelapa sawit sering dikaitkan dengan isu deforestasi yang mengancam habitat alami bagi banyak spesies flora dan fauna. Hutan-hutan yang dulunya menjadi rumah bagi satwa langka seperti orangutan, menjadi kekhawatiran terhadap hilangnya keanekaragaman hayati menjadi isu global. Namun di balik tantangan ini, kelapa sawit memberikan berbagai manfaat lingkungan, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang manfaat kelapa sawit untuk lingkungan. Prof, ini kan isunya yang berkembang di masyarakat kalau industri kelapa sawit itu dia menghilangkan biodiversitas. Nah, ada nggak sih Prof manfaat dari industri kelapa sawit yang belum diketahui oleh masyarakat umum? Baik, sebetulnya isu itu merupakan tudingan lanjutan dari isu yang sangat-sangat menggelembung ke dunia ini, yaitu bahwa kebun kelapa sawit Indonesia merupakan hasil dari deforestasi hutan tropika. Nah, kalau
itu betul, maka mereka langsung melanjutkan bahwa akibat deforestasi itu maka keanekaragaman hayati di hutan tropika menjadi hilang. Padahal tidak benar sama sekali. Artinya bahwa tidak seluruh kebun sawit Indonesia berasal dari pembukaan hutan tropika Indonesia. Hasil penelitian kami di beberapa provinsi menunjukkan bahwa sekitar 76% bahkan kebun sawit kita merupakan perubahan dari sawah, dari lahan petani, dari lahan transmigrasi, dan hutan-hutan yang sudah terbuka, sudah tidak lagi berhutan sekunder maupun primer. Oleh karena itu, maka kami lanjut penelitian. Nah, untuk penelitian keanekaragaman hayati di beberapa kebun sawit yang ada di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang di kebun sawit kita masih banyak, baik itu jenis-jenis burung, ya kan, reptilia, amfibia, ya kan, maupun mamalia. Ada persoalan memang kalau dulunya berasal dari hutan sekunder, berubah jadi kebun sawit, jenis mamalia memang agak menurun. Tetapi jenis burung malah meningkat, reptilia juga meningkat, ya kan? Jadi dalam konteks itu, tuduhan yang mengatakan bahwa kebun sawit membuat hilang keanekaragaman jenis hutan tropika itu tidak benar. Nah, Prof, di dalam keanekaragaman hayati tadi, ada nggak sih, Prof, hewan yang dibiarkan hidup atau dibiarkan berada di situ untuk keanekaragaman hayati lainnya gitu, Prof, di situ? Ya tentu saja, ya kan? Jadi memang justru yang namanya HCV atau bahkan jangan HCV, di kebun sawit pun seperti kejadian misalkan di Kalimantan Barat. Itu kan ada Taman Nasional Gunung Palung. Sebelahnya kebun sawit. Orang utan sering datang ke kebun sawit. Oke, Prof. Tadi kan kita menyinggung masalah orang utan nih, Prof. Nah, berarti berita baiknya adalah orang utan nggak punah dong, Prof? Jadi memang terlalu banyak isu negatif ya tentang satwa di kita ini. Fakta menunjukkan bahwa kita masih memiliki populasi orang utan. Baik orang utan Sumatera maupun orang utan Kalimantan. Kita ada dua soalnya, subspesies, ya kan? Penelitian kami khusus di Kalteng dan di Kalbar, di beberapa lokasi, menunjukkan bahwa populasi orang utan masih ada, itu pertama. Ada di wilayah tertentu yang meningkat ukuran populasinya. Di tempat lainnya menurun, ya kan? Dan di beberapa tempat lainnya turun naik populasinya. Gitu ya. Dengan asumsi kita percaya pada data yang diperoleh dari Kementerian Kehutanan yang bekerjasama dengan beberapa NGO melakukan pemantauan ukuran populasi. Jadi kalau dikatakan punah sama sekali tidak benar. Para petani di banyak daerah sudah memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas perkebunan dan keberadaan satwa liar. Mereka tidak hanya menyadari kehadiran satwa-satwa liar, tetapi juga berperan aktif dalam melestarikannya. Saya jadi petani kelapa sawit di sini udah lama. Saya juga sering melihat binatang-binatang seperti burung, monyet, dan orangutan. Saya biarin aja karena supaya siklus kehidupan jadi seimbang. Sering juga saya menasihati anak saya supaya jangan mengganggu binatang-binatang, karena binatang juga makhluk hidup seperti kita membutuhkan makan dan tempat tinggal. Binatang-binatang di sini di kelapa sawit ini saya biarin aja supaya hidup dengan tenang. Berbagai langkah telah diambil guna memastikan bahwa ekspansi industri kelapa sawit tidak mengorbankan ekosistem yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah konsep High Conservation Value (HCV) atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi. HCV diterapkan untuk mengidentifikasi area yang memiliki nilai penting secara ekologis sehingga dapat dilindungi dalam konteks pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan.
Melalui penerapan HCV, perkebunan kelapa sawit di Indonesia dapat memastikan bahwa area-area yang memiliki fungsi kritis bagi pelestarian biodiversitas tetap terlindungi. Misalnya, area-area habitat alami satwa langka seperti orangutan dan aneka flora dan fauna dapat dilestarikan. Selain itu, kawasan HCV juga sering menjadi tempat perlindungan bagi spesies tumbuhan langka dan endemik yang mungkin tidak ditemukan di tempat lain. Selain itu, salah satu keunggulan utama kelapa sawit dibandingkan minyak nabati lainnya adalah potensinya untuk menyimpan karbon lebih banyak. Tanaman kelapa sawit memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida yang lebih tinggi per hektar dibandingkan tanaman minyak nabati lain. Ini karena kelapa sawit lebih produktif dan efisien. Dengan stok karbon yang lebih tinggi, perkebunan kelapa sawit dapat berperan dalam mitigasi perubahan iklim, mengurangi jumlah karbon dioksida yang terlepas ke atmosfer, sekaligus menyediakan bahan baku energi yang lebih ramah lingkungan. Perkebunan kelapa sawit itu mempunyai program-program sustainability ya, keberlanjutan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Antara lain mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan pelestarian alam seperti menjaga kawasan-kawasan konservasi seperti HCVF-nya maupun high carbon stock-nya, dan perkebunan kelapa sawit juga mempunyai komitmen yang tinggi untuk konservasi dan mendampingi masyarakat sekitar hutan untuk menjaga hutan mereka seperti di perhutanan sosial. Ada banyak contohnya ya di perkebunan kelapa sawit. Mungkin mereka juga mempunyai kegiatan-kegiatan konservasi terhadap orangutan. Jadi mereka juga mendanai untuk konservasi orangutan. Mereka juga mendanai kegiatan-kegiatan untuk peningkatan keanekaragaman hayati yang ada di sekitar perkebunan. Mereka punya kawasan-kawasan konservasi yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi setiap konsesi harus mempunyai kawasan konservasi. Untuk program-program pelestarian alam yang dilakukan oleh perkebunan kelapa sawit, ada beberapa perusahaan yang memang komitmen dengan program keberlanjutan sawit. Mereka banyak melakukan kegiatan-kegiatan pelestarian alam, termasuk juga pendampingan kepada masyarakat untuk melindungi alam sekitar. Jadi program-programnya seperti mereka membuat program untuk perlindungan orang hutan, mensupport untuk konservasi orang hutan. Mereka juga membuat kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan hidup ya, terutama untuk spesies-spesies tidak cuma orang hutan, karena di sini biodiversity luar biasa banyaknya ya, apalagi di daerah Kalimantan ya. Jadi banyak program-program yang disupport oleh perusahaan sawit ya untuk kegiatan-kegiatan konservasi, terutama untuk orang hutan itu sendiri. Ada beberapa perusahaan yang saya tahu dan kebetulan juga saya ada mendampingi, mereka juga mempunyai support yang besar untuk konservasi terhadap orang hutan dan hutan yang ada, termasuk di dalamnya mengupayakan kawasan-kawasan yang mempunyai potensi karbon yang tinggi untuk dilestarikan, termasuk di dalamnya juga ada pakan orang hutan juga. Ya, terutama selain dari keanekaragaman hayati, otomatis kalau kita melakukan konservasi terhadap alam, kita juga pasti akan melindungi atau membuat kegiatan-kegiatan yang pro terhadap stok karbon yang ada di kawasan. Menurut Ibu Siti nih sebagai ahli lingkungan, dengan adanya industri sawit ini, apakah mengganggu HCV dan apakah biodiversitas alam masih terjaga walaupun masifnya perkembangan perkebunan? Jadi contoh program yang sedang diterapkan di perusahaan sawit ya, mereka melakukan penanaman tanaman-tanaman pakan primata. Jadi seperti jambu-jambuan, terus nangka ya, durian itu ditanam di kawasan hutan yang kedepannya nanti akan mengundang primata-primata yang masih liar di sekitarnya untuk bisa datang kembali ke hutan yang mereka tanami, mereka rehabilitasi. Jadi program-program itu juga dimonitor terus sama perusahaan, pengamatan dengan kamera trap juga, dan itu juga selalu dilaporkan secara tahunan yang merupakan laporan wajib dari bidang sustainability dari perusahaan sawit. Satwa jenis apa saja sih Bu yang meningkat dan bagaimana perusahaan sawit ikut berupaya melestarikan lingkungan? Program-programnya apa aja Bu?
Satwa-satwa yang meningkat jumlahnya setelah ada kegiatan-kegiatan sustainability dari perkebunan kelapa sawit itu contohnya rusa, terus ada lagi reptil ya, berbagai macam reptil termasuk ular, karena juga perusahaan sawit juga memanfaatkan ular sebagai pembasmi tikus. Selain itu burung hantu juga sebagai pembasmi tikus. Satwa-satwa kunci lain yang sudah dilakukan konservasinya oleh perusahaan sawit antara lain juga orangutan itu sendiri. Jadi ada beberapa perusahaan juga membuat kawasan-kawasan penangkaran untuk orangutan, untuk rusa, dan sekarang juga semakin banyak yang meniru perusahaan-perusahaan tersebut. Buaya juga salah satunya, namun lebih konsen kalau di Kalimantan ini lebih kepada orangutan, karena menjadi ikon di Kalimantan ini adalah orangutan. Mungkin kalau di Sumatera gajah atau harimau, tapi kalau di Kalimantan ini adalah orangutan. Binatang-binatang yang dilindungi seperti rusa, orangutan, terus berbagai macam reptil ya. Di sini ada ular, ada buaya, ada kura-kura. Kan banyak kita temukan kura-kura liar dengan berbagai macam spesies ya. Terus berbagai macam jenis burung seperti burung tingang atau kalau orang umum namanya burung rangkong. Ada yang saya temukan juga di binaan perusahaan sawit itu ada semacam burung merak. Burung meraknya Kalimantan namanya burung kuau, itu juga kita temukan di sana dan itu juga dilestarikan. Jadi tupai itu memang adaptasi ini ya, untuk mereka biasanya cari buah biji-bijian di hutan, dan sekarang berdampingan dengan sawit otomatis juga tupainya juga masuk, ada yang ekor panjang, ada yang pendek, dan beberapa juga dilindungi tupai itu, ada berbagai macam apalagi tropis ya, itu memang mempunyai keanekaragaman yang tinggi untuk jenis-jenis tupai itu sendiri. Kelapa sawit tidak hanya berperan penting dalam sektor ekonomi dan energi terbarukan. Salah satu keunggulan kelapa sawit dari segi lingkungan adalah kemampuannya dalam efisiensi lahan dibandingkan penggunaan lahan tanaman minyak nabati lainnya. Hal ini dapat mengurangi perluasan lahan pertanian yang berlebihan. Selain itu juga, kelapa sawit memiliki potensi besar untuk mendukung rehabilitasi lahan kritis dan memperbaiki hutan rusak. Di berbagai wilayah Indonesia, banyak lahan yang sebelumnya mengalami degradasi atau bahkan terancam oleh penyebaran alang-alang dapat diubah menjadi lahan produktif melalui penanaman kelapa sawit yang terencana dengan baik. Kalau kita mau memperbandingkan luas dari tanaman minyak nabati di seluruh dunia, kita harus melihat data statistiknya. Jadi untuk sawit seluruh dunia, termasuk Indonesia yang nomor 1 ya, itu luasnya seluruh dunia ada 25 juta hektar. Sedangkan kedelai seluruh dunia itu luasnya 125 juta hektar. Artinya 1:5 kan? 25 banding 125. Nah, kalau jenis-jenis yang lainnya, minyak nabati yang lainnya seperti rapeseed, cottonseed, kemudian sunflower dan seterusnya, itu angkanya ada. Jadi saya bisa jelaskan, biasanya rapeseed itu ada 33 juta hektar. Kemudian cottonseed itu 33 juta hektar. Kemudian sunflower itu 27 juta hektar, sedikit di atasnya sawit. Kemudian kacang tanah juga 25 juta. Kacang tanah dengan sawit luasnya sama. Nah, namun demikian kalau kita lihat produktivitasnya, produktivitas sawit itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kedelai dalam hal memproduksi minyak nabati. Hampir 1 dibanding 9 bahkan 10. Jadi kalau 1 hektar tanaman kedelai,
menghasilkan hanya menghasilkan 1 ton. Kalau 1 hektar sawit itu menghasilkan 9 ton. Itu perbandingannya seperti itu. Tidak persis nanti 1 hektar itu berapa tonnya, nanti konversinya bisa dilihat. Tetapi perbandingannya seperti itu. 1 dibanding 9. Sawit itu sebenarnya lebih efisien dan lebih produktif. Lebih produktif, dan ini yang lain lagi nih. Kalau kedelai itu kan ditanam 4 bulan kemudian ditebang semuanya atau dibabat semuanya, kemudian diambil bijinya untuk jadi minyak. Kalau sawit itu 2 minggu sekali kita panen. Kita ambil buahnya saja. Tanamannya masih tumbuh terus sampai 35 tahun, bayangkan. Artinya selama 35 tahun tadi dia tetap menyerap emisi, menyerap CO2 untuk memproduksi buah tadi. Ini bedanya. Jadi memang ada nilai lebih dari sawit dalam hal produktivitas, satu hal. Yang kedua itu dari sisi sustainability, dalam artian kita hanya ngambil buahnya kok, nggak ditebangin tiap tahun kok, gitu kan. Saya akan fokus pada sawit itu memanfaatkan lahan apa, ya kan? Nah, kebetulan tadi sudah saya ceritakan di awal bahwa wilayah-wilayah yang degraded, wilayah-wilayah yang sudah rusak, yang dulu mungkin padang alang-alang, waktu itu tahun 80-an itu padang alang-alang susah sekali untuk mengatasinya. Nah, itu dari sisi lingkungan. Kalau dulu alang-alang sering terbakar, kemudian tidak produktif, alang-alang apa produksinya? Kan nggak ada. Nah, kalau itu menjadi lebih produktif, sebenarnya kita harus bersyukur karena dulu mengatasi alang-alang susah, sekarang dengan adanya sawit dia bisa teratasi. Itu dari sisi lahan yang rusak menjadi ada tanaman. Nah, yang menjadi masalah yang kedua, karena dikatakan deforestasi tadi, apakah ini membongkar hutan? Nah, yang terjadi tadi sudah saya katakan juga bahwa hutan yang sudah degraded, hutan yang sudah rusak, itu yang sekarang ditanami dengan sawit. Karena memang sudah didedikasikan sebagai wilayah yang memang boleh dikonversi. Namanya hutan produksi konversi. Itu memang boleh oleh pemerintah Indonesia, disediakan untuk perubahan dari tadinya itu kawasan hutan menjadi kawasan untuk penggunaan lain, dalam hal ini dipakai untuk agriculture. Sebagian besar mereka berada di lahan-lahan yang, kalau istilah kerennya itu lahan-lahan marginal, lahan-lahan yang kelasnya tidak yang paling subur gitu ya. Terus juga yang menarik karena sawit itu tumbuh hanya di belt atau di sabuk khatulistiwa 7 derajat lintang utara, 7 derajat lintang selatan. Di sabuk inilah yang sebenarnya paling cocok untuk sawit, karena apa? Mataharinya penuh, ya kan? Kemudian juga curah hujannya cukup juga gitu loh. Merubah air dan CO2 yang terbuang ke udara kemudian digabungkan dengan ini melalui proses fotosintesa, dia bisa menjadi minyak. Nah, ini kan luar biasa gitu loh. Perjalanan kita hari ini telah membawa kita untuk melihat lebih dalam tentang kekayaan biodiversitas di perkebunan kelapa sawit. Melalui pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan, kita telah menyaksikan bagaimana industri kelapa sawit dapat berkontribusi untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan bermanfaat untuk lingkungan. Melalui pengetahuan, kolaborasi, dan kebijakan yang bijaksana,
kita dapat memastikan bahwa pengelolaan kekayaan alam dan ekosistem lingkungan tetap berjalan harmonis dan lestari.